Karena PBB adalah suatu organisasi yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai organisasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sapaatul Umah dengan NIM 253233117. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subjek dari beberapa subjek Hukum Internasional, yaitu organisasi internasional. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah asosiasi atau sekumpulan pemerintah dari pemerintahan-pemerintahan negara berdaulat yang mereka berkumpul untuk satu tujuan tertentu, pastinya bersifat multilateral. Lalu, mengapa organisasi internasional ini bisa termasuk kepada salah satu subjek dari hukum internasional? Karena secara ringkas, organisasi internasional ini bertindak sebagai aktor aktif dalam hubungan antar negara dan bersifat multilateral. Tetapi sebelum menjadi subjek hukum internasional, ada beberapa syarat suatu organisasi bisa disebut sebagai organisasi internasional. Yang pertama, didirikan dengan perjanjian yang sifatnya multilateral atau dengan penandatanganan piagam. Yang kedua, harus memiliki program atau konstituen. Yang ketiga, hukum yang berlaku adalah hukum internasional. Dan yang terakhir, memiliki sekretariat yang tetap. Di sini kita bisa mengambil contoh, yaitu Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa atau PBB. Apakah PBB sudah bisa dikatakan sebagai organisasi internasional? Tentunya iya. Karena PBB adalah suatu organisasi yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sebagai organisasi internasional. Dan apakah PBB bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional dan diakui sebagai salah satu organisasi internasional? Tentunya kita bisa lihat dari apakah PBB sudah memenuhi persyaratan-persyaratan suatu organisasi untuk bisa dikatakan sebagai organisasi internasional. Yang pertama adalah didirikan dengan perjanjian yang sifatnya multilateral. Piagam PBB didirikan pada 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Maka kita bisa sebut PBB sudah memenuhi syarat utama untuk sebuah organisasi dikatakan sebagai organisasi internasional. Lalu yang kedua, harus memiliki organ atau konstituen. Mari kita bahas konstituen atau organ-organ apa saja yang ada di PBB. Yang pertama adalah Majelis Umum atau biasa disebut General Assembly. Organ ini adalah forum untuk berdiskusi, menetapkan resolusi, ataupun menyetujui anggaran PBB. Forum diskusi yang diselenggarakan oleh General Assembly ini sering disebut sebagai UNGA atau United Nations General Assembly. Dalam forum tersebut, negara-negara dapat berpendapat dan menyampaikan pidato masing-masing di depan semua anggota PBB. Yang kedua adalah yang paling terkenal, yaitu Dewan Keamanan atau sering disebut dengan Security Council. Organ ini bertugas sebagai penjaga keamanan atau perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara termasuk negara yang mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia. Yang ketiga adalah Dewan Ekonomi dan Sosial. Organ ini adalah badan yang menangani isu sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Yang keempat adalah Mahkamah Internasional atau ICJ. Organ ini adalah peradilan atau pengadilan utama PBB yang bertempatkan di Belanda. Yang kelima adalah Dewan Sekretariat PBB. Organ ini adalah badan administratif yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal untuk menjalankan operasional PBB. Terakhir adalah Dewan Perwakilan. Tugasnya adalah untuk mengawasi wilayah-wilayah. Lalu, selain dari 6 organ utama PBB, ada juga organisasi-organisasi pendukung PBB seperti WTO dan WHO. Hukum yang berlaku di PBB adalah hukum internasional karena PBB bersifat multilateral dan ditandatangani oleh banyak negara. Lalu yang terakhir, sekretariat tetap di PBB adalah 6 organ tadi yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal Antonio Guterres hingga sekarang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kantor PBB itu ada di banyak negara seperti Swiss, Thailand, Ethiopia, juga Amerika Serikat, tetapi inti dan pusat dari kantor PBB berada di Amerika Serikat. Maka dengan organ-organ yang dimiliki oleh PBB, kita bisa simpulkan bahwa PBB sudah bisa dinyatakan sebagai organisasi internasional resmi dan juga bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Ini adalah beberapa syarat suatu negara untuk bisa menjadi anggota PBB, yaitu negara merdeka, mencintai perdamaian, dan juga sanggup melaksanakan piagam-piagam yang ada di PBB. Sekian penjelasan organisasi internasional yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum internasional dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dalam forum tersebut negara regional serasa